yang orang nggak percaya gitu atau seakan-akan tidak ada tapi sebetulnya ada gitu. Jadi dan ini disertasi yang cukup penting buat dunia kriminologi, dunia santet seperti itu ya. Kalau yang lainnya kan terbukti, oh dia membunuh, modusnya begini, terencana atau tidak terencana. Tapi kalau santet kan lain lagi teorinya gitu, dekatannya. Sama seperti ini. Jadi ketika saya berpikir di sini, apakah yang bisa dibuktikan kalau misalnya orang minta tim ahli minta ini diverifikasi, gitu kan? Yang diverifikasi gimana caranya membuktikan bahwa karena yang belo kampung aja kita minta verifikasi ya, dalam artian betul nggak sih dilaksanakan, betul nggak masih ada masyarakat adatnya gitu ya dan melaksanakannya. Apakah mungkin ada yang nggak rekonstruksi, ada nggak ya kira-kira? Apa nunggu orang sakit banget, sakit sangat tadi ya, sakit sangat nunggu. Tapi sering, di sana sering. Katanya 2 hari Ulu Balai itu udah 3 tempat berturut-turut. Berarti udah 6 hari dia, sudah 7 hari dia berturut-turut setiap malam. Tapi boleh direkam, nggak boleh ya? Boleh. Boleh, itu boleh direkam prosesnya. Karena ternyata kan bisa ada berapa, ini yang kawan ini kan ada juga rekaman sebelumnya ada. Yang rekaman terdahulu ya dari penelitian terdahulu ya. gitu ya. Bukan, maksudnya orang tim ini, tapi dia bukan tim dukunnya. Oh ya. Nah, dia punya rekaman untuk dia gitu. Oh, tapi gitu. dalam upacara sebelumnya maksudnya. Dan kebetulan kami datang ke sana 2 hari ya sebelum itu. Ada upacara dilakukan ini. Sering. Kalau ini sering. Bahkan bukan hanya mereka yang dukunnya, ada juga yang lain. Banyak dukunnya banyak. Ya. Jadi bisa kan punya beberapa gitu kan? Bisa. Nggak cuma rekonstruksi. Pasti yang diminta bukan rekonstruksi Iya. soalnya pasti. 3 malam harus nunggu. Harus Itu proses pengobatan. Tapi kan mesti sebelum itu persiapan. Iya. Ya, membuat lancangnya, keterlibatan Iya. ibu-ibu. Iya. Bagaimana orang itu sakit itu seperti apa, dia menghadapi dukun, asi, tepak dan lain-lain. Setidaknya ini ya, proses dari awal sampai akhir itu sudah ada timeline. Kalau untuk pengusulan penetapan WBTB sih mungkin nggak terlalu pelik ya, dalam pengertian bahwa yang penting bukan rekonstruksi gitu ya. Kemudian dia terbaru, ya kan? Ya. Cuma mungkin yang sulit adalah ketika menjawab bagaimana fungsi dan maknanya ya buat masyarakat itu, kemudian masyarakat di luar itu gitu. Kalau buat masyarakat yang setempat sih memang pastilah berfungsi begini macam-macam sehingga mereka hargai dia, mereka masih. Persoalan kita setuju atau tidak setuju kan di luar itu ya. Tetapi kan bahwa ada praktek itu gitu ya. Tapi di luar bagaimana ya? Seperti tadi kita berbicara, saya teringat pada bisu di Sulawesi Selatan. Jadi sama juga, kita juga, ya saya sih selalu terharu dan mau nangis tiap kali melihat mereka gitu kan. Berapa kali kami berkunjung ke rumah mereka dan apa gitu. Ya rasanya nggak tega gitu ya. Maksudnya kalau kenapa sih nggak ada orang? Memang ada Halilintar Latif ya yang coba, tapi sekitarnya tuh tidak mendukung gitu. Padahal dulu kan dia punya sawah yang diberikan oleh pemerintah sehingga bisa hidup. Sekarang bagaimana dia hidup gitu? Ya kita nggak persoalkan apakah dia mau teruskan atau tidak, tapi minimal yang bisa ya, waktu itu beberapa kali direkam, dia punya pengetahuan yang sangat luar biasa mengenai Lagaligo, lebih bagus daripada orang sebagainya. Jadi kan Lagaligo tuh susah banget bacanya sebetulnya kan. Seorang profesor pun mungkin harus minta bantuan dari semacam Pak Taslim di sana gitu kan. Sedangkan para bisu ini luar biasa pengetahuannya mengenai kitab-kitab itu kan. Sebenarnya ini pengajaran yang sangat bagus sebetulnya untuk dia. Terus dia punya pengetahuan mengenai adat istiadat, regalia kerajaan dan sebagainya. Tapi ini belum banyak direkam, belum banyak difoto, belum banyak. Nah kalau itu hilang, dia mereka meninggal kan hilang semua itu. Orang nggak punya ingatan mengenai Bugis Makassar yang seperti apa itu bisa hilang di bumi juga gitu. Dan
kalau macam beberapa tahun yang lalu kalau mereka jalan orang masih hormati gitu. Tadi saya teringat yang tadi disampaikan ya, dukun di sini ada levelnya. Iya. Jadi oh ini mirip-mirip dengan bisu ini ya. Jadi Dukun muda sama dia utama. mesti ada sertifikasi ya, Bang, ya. Kompeten gitu ya. Orang Uji Medan juga ada Pak, kan dukun Kemantan Aso kan? Nah, iya. Itu kan kelas tuh. Kelas ya, itu dia. Kemantan Aso. Jadi mungkin ya ini Bang John sama Hukmi bisa memikirkan lebih lanjut bagaimana sih cara membuat mereka hidup gitu. Paling tidak tradisi itu kalau memang ini mau diajukan ke BBTB kan berarti dia mesti memang ada hidup dalam masyarakat, masih berfungsi gitu kan. Mungkin masuknya bukan di ritual ya tadi ya Bang ya, domainnya di pengetahuan mungkin. Kalau domainnya ke pengetahuan jadi lebih banyak pengetahuan mengenai jin tadi. Iya, iya. Oh iya. Ya, keterangan nemik mereka. Ya, itu. Dan itu kan belum banyak buku tentang itu. Jadi ya akan merupakan referensi yang sangat berharga kan untuk orang baca gitu. Oh, seperti ini gitu kan. Karena orang nggak berani untuk menuliskan itu, apalagi masa sekarang nanti dianggap musyrik, dianggap macam-macam. Padahal kalau kita larikan itu ke ilmu pengetahuan ya nggak apa-apa kan, itu lepas dari persoalan-persoalan iman dan segala macam ya, tetapi lebih kepada sains gitulah. Apa sih sainsnya jin gitu sampai si masyarakat begitu percaya, dan ini sembuhnya benar karena itu atau sembuh karena sugesti gitu kan. Tapi itu kan jadinya intertekstual juga. Iya kan, intertekstual. Ketika berbicara ada antropologinya, tapi ada psikologinya, ada juga sosiologinya, begitu ya. Kemudian ada meaning, makna dan functionnya seperti apa dari masa ke masa gitu ya. Apakah sama gitu praktek ini pada waktu yang lalu? Ketika kesadaran orang akan agama lebih kuat gitu. Sekarang kan kesadaran orang akan agama lebih kuat daripada yang lalu, katakanlah gitu. Nah, apakah ada perbedaan fungsi di situ kan? Biasanya ini menarik untuk satu buku yang bisa dihasilkan dari Riau mengenai topik yang begitu spesifik dan khusus ya. Memberikan pengetahuan, sekali lagi yang pengetahuan mengenai dunia yang supranatural. Dan bukan nggak bisa dijelaskan, semua dunia yang supranatural, makanya ada tradisi lisan, bisa dijelaskan kok semua. Bukan sesuatu yang goib-goib juga gitu sebenarnya. Semua bisa kita buat ya. Cuma memang masuknya saya sih sarankan langsung aja ke domain pengetahuan ya, bukan ke ritual. Karena memang tadi kan bukan ritual ya, Bang ya, katanya ya, Bang Jun tadi jelaskan kan Bang Jun? Nggak ada gitu. Lebih ke pengetahuan sebetulnya, pengetahuan Bang ya. Kalau gitu kan pengetahuan dari masa ke masa, dan domain ini jarang sekali di Indonesia masuk. Di BBTB yang 1945 yang ditetapkan sampai tahun ini, domain pengetahuan tuh mungkin hanya 10% dari itu. Itu aja kurang. Jadi karena orang nggak mau sulit untuk membuat pengetahuan mengenai tradisi, pengetahuan mengenai, soalnya kan yang dilihat sesuatu yang behind the fact ya. Jadi sesuatunya tidak hanya deskripsi kulit gitu ya, tetapi dalemannya. Nah, dalemannya ini yang susah. Tapi sih saya bayangkan bahwa kalau ini terus itu dilakukan, maka mungkin jadi buku yang memang jadi rujukan gitu. Setelah santetnya Tubagus Titi Baskara ya. Karena kalau di Indonesia baru yang itu ya, kita memang punya Malinowski, punya ya macam-macam, tetapi Fraser iya kan, kemudian iya, tetapi kan lebih dia tidak spesifik pada sesuatu, jadi sangat umum. Kalau ini kan sebetulnya spesifik mengenai bagaimana sih peranan dalam tanda petik dukun pada masa sekarang gitu. Masa sekarang ini loh ternyata masih ada di satu belahan. Nah ini kan menurut saya sih sangat
sangat seksi gitu. Di bandar lagi. Iya, di bandar masa sekarang gitu kan. Apalagi kalau penghulu balai itu ada honor pula. Kan ke profesi kan. Iya, jadi ya ini dia saya katakan juga di sini profesi. Iya. Dia profesi yang masuk nih mau diteruskan apa enggak? Kan terpulang pada mereka bukan pada kita kan? Bukan pada Pak Kadis juga kan? Tapi terpulang kepada mereka nih mau teruskan nggak nih profesi ini? Atau mau berhenti abad ini gitu? Berarti kalau berhenti abad ini kan kita mesti punya dong catatannya supaya orang kemudian bisa baca once upon a time gitu ya di Riau pernah ada kan gitu baca buku ini gitu kan. Tapi kan terpulang kepada mereka. Nah ini memang mungkin lebih jauh lagi ya penelitiannya ya. Mesti menyatu juga gitu sama dunia ini ya saya pikir ya. Mesti didukung nih kalau John. Ya, ya ini ada banyak persoalan yang sebetulnya muncul dari tadi paparan Mang Jun dan Bumi ya, bahwa tidak hanya persoalan sebuah penelitian untuk membuat laporan penelitian untuk bahwa ini ada kemudian kita masukkan, tetapi lebih jauh lagi adalah pertanyaan apa sih sumbangan mereka sebetulnya gitu kan pada pembentukan kebudayaan Indonesia saat sekarang gitu ya, atau nggak ada sebetulnya kan gitu, tapi pasti ada lah, sekecil apapun pasti ada, tetapi di bidang mana gitu. Nah menurut mungkin ada komen silakan. Bisa direspon. Lumayan dari lah, terutama. Domain ya, kaitan domain mereka karena serba salah. Oke, kalau tentang awalnya seperti saya beritahu tadi, ini saya angkat dulu ya Bu Dede ya. Kita membuat laporan. Saya kan ini kedua kali nih diminta bantuan untuk membuat laporan lapangan. Awal yang pertama kali itu silat, dan saya betul-betul murni kita dengan Rumi membuat laporan dokumentasi tanpa kajian. Kali ini kami berdua sepakat bahwa kita buat satu laporan laporan di lapangan dan satu lagi kajian. Begitu saya melihat banyak hal ketika satu malam saja, saya merasa ini kerja bunuh diri. Karena terlalu banyak yang saya temukan, yang saya catat, dan saya perhatikan, dan saya resapi, dalami, dan lain-lain. Saya bandingkan dengan apa yang pernah saya baca, saya ketahui, yang pernah saya alami. Akhirnya itulah bedanya dari yang pertama dengan yang kedua ini. Itu sebabnya pertunjukan berbeda, dan ini konsep domainnya pengetahuan. Nah, kalau ini dikaji lebih dalam lagi, ini seperti kerja tidak sudah akhirnya. Berat betul bercerita tentang konsep-konsep di dalam Melayu, karena dia nggak tetap. Orang Melayu itu punya pikiran tidak tetap seperti orang Jawa. Iya, itu memang sangat benar. Nah, ini menambah persoalan sehingga saya harus Ibu Pudentia harus melihat banyak hal di dalam satu pertunjukan Buang Lancang. Karena perangai orang Melayu itu tidak menetap, pikirannya tidak menetap. Nah, jadi andailah ini akan kita susun sebagai sebuah konsep, ya saya yakin bisa-bisa aja. Namun, rupanya ini kalau menurut prediksi saya berat sekali. Hanya sekadar saya memberitahukan bahwa di dalam Buang Lancang itu terjadi ini, kemudian ada konsepnya seperti ini, ada formatnya, formulanya seperti ini, pengobatan seperti ini, dan itu juga di dalam laporan itu belum semuanya terpaparkan. Dan ini memang kalau sangguplah untuk melakukan ini,
Ini memang seperti saya setuju apa yang Ibu katakan, ini akan menjadi rujukan penting dalam ilmu-ilmu antropologi dan etnografi. Tapi siapa yang mau mengerjakannya itu saya nggak bisa jawab, Bu. Dan saya juga nggak mau nih suruh nerusin kayak gini. Iya, memang beratnya gitu ya. Tapi kan Melayu itu seperti kita selalu bicarakan mungkin ya di dalam Melayu Word ya. Dimanapun juga di Malaka ulang lagi tuh orang ngomong bahwa memang ya cair, memang nggak ada pusat begitu pasti. Dan itu yang akan membuat peneliti kalau di luar Melayu pasti kesulitan. Tapi buat orang yang sudah paham Melayu dalam dirinya lebih mudah. Jadi tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain abang berdua. Maksudnya? Gini, just joking. Jadi sebetulnya kan kalau untuk sekali lagi kalau untuk WBTB is okay ya, bisa itu selesai. Cuma kita tinggal membuktikan kalau mau orang tanya verifikasi apa ya, ada orangnya, ada maestronya, ada bukti fisik maestro, ada umurnya lebih 5 tahun. Oke, selesai itu sudah kan. Kemudian ada komunitasnya, ada yang sakit pernah beberapa gitu kan, tercatat ini diobatin. Itu kan jelas. Kalau untuk WBTB selesai di situ. Paling nanti ada tulisan naskah akademik tadi yang habis dipublis. Udah selesai. Ada rekaman. Tapi yang saya bayangkan mungkin ada semacam religi of alam Melayu di dunia lain yang belum pernah ditulis gitu ya. Yang maksudnya oleh orang Melayu sendiri. Nah itu insider. Memberikan pengetahuan banyak gitu mengenai semesta sebetulnya gitu ya. Bagaimana sih orang memandang kehidupan ini gitu. Ternyata ada satu kelompok yang seperti ini pikirannya gitu kan. Nah ini bisa juga dan kita agama Melayu kan. Iya, jadi yang itu yang belum ditulis Malay religi dalam tadi religi bukan dalam arti 6 agama yang kita punya ya.